sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuin. Kerajaan Kuin memiliki patih yang sangat tampan, arif, dan bijaksana. Patih itu bernama Datu Kunyuk. Suatu ketika di lautan yang luas datanglah sebuah kapal besar dari negeri Cina yang disebut Ju. Kapal besar tersebut berlabuh di depan muara Sungai Barito. Mereka menetap di perahu, sehingga para penduduk dan pihak kerajaan tidak mengetahui maksud kedatangan mereka. Hal ini membuat raja curiga. Dia pun memerintahkan Datu Kunyuk untuk mempersiapkan pasukan kerajaan. Datu Kunyuk, saya perintahkan kamu untuk menyiapkan pasukan. Mungkin saja mereka tiba-tiba menyerang kerajaan kita. Baiklah, buat baginda raja, saya akan melaksanakan perintah raja. 2 hari kemudian, sebuah perahu mendarat ke tepi Sungai Barito. Pasukan yang bersenjata memenuhi perahu tersebut. Datu Kunyuk segera memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan pertahanan. Salah seorang dari pasukan Cina tersebut berjalan paling depan. Sepertinya ia adalah pemimpin pasukan. Kami adalah utusan dari Kekaisaran Cina dan ingin menguasai negeri ini. Lebih baik kalian menyerah sebelum pertumpahan darah terjadi. Apabila kalian menolak, negeri ini akan kami hancurkan. Siapapun yang melawan akan kami bunuh. Sementara yang tidak melawan akan kami jadikan netral. Tenang kawan, tidak usah terburu-buru. Jika kalian ingin menguasai negeri kami, boleh saja. Namun, kalian harus mampu melawan kami. Apakah kalian sanggup? Sombong sekali kau. Kau belum tahu siapa kami. Pemimpin yang besar lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang Datu Kunyuk dan pasukan Datu Kunyuk. Semuanya, serang mereka! Belum sempat pasukan Cina tersebut menyerang Datu Kunyuk dan pasukan Datu Kunyuk dengan cepatan, Datu Kunyuk segera menghampiri pemimpin pusat, lalu meletakkan para pihak di leher pemimpin pusat sebagai ancaman. Jangan ada yang mendekat. Jika kalian mendekat, saya akan mengebas leher pemimpin kalian. Sontak, pasukan Cina pun terdiam. Kerajaan kami adalah kerajaan yang mencintai perdamaian. Kalian bisa mengambil negeri kami tanpa harus terjadinya pertumpahan darah. Namun, ada persyaratan yang harus kalian penuhi. Persyaratan apa itu? Kalian telah menambahkan perahu kalian di batang pohon kulit. Jika kalian bisa mengangkat pohon kulit tersebut lalu membelahnya menjadi buah, kalian boleh mengambil negeri kami. Namun, jika kalian tidak sanggup, kalian
Tetapi kita bisa membelahnya. Namun, lagi-lagi mereka gagal. Mereka kebingungan dan heran mengapa senjata mereka tidak berfungsi pada saat itu. Pemimpin utusan pun menyerah. Sebelum mereka pergi dari wilayah tersebut, pemimpin utusan berkata kepada Datuk, "Tunggu dulu Datuk Kudu, sebelum kami pergi dari sini, kami juga ingin melihat kau mengelola pohon ini. Jika kau sanggup, kami akan segera pergi dari sini. Namun, jika kau juga tidak sanggup, kami tidak akan pergi dari wilayah ini." Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Datuk Kudu pun berjalan mendekati pohon beringin tersebut. Dengan satu tangan saja, Datuk Kudu dapat mengangkat pohon beringin tersebut. Dengan mudahnya, batang pohon beringin tersebut pun terbelah menjadi dua. Salah satu batang dari pohon beringin pun diambil oleh Datuk Kudu lalu dilemparkan kepada pasukan Cina. Pasukan Cina pun memang ketakutan, tetapi tidak dengan pemimpin utusan. Pemimpin utusan pun memerintahkan pasukannya untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Saat di Merapu, pemimpin utusan berkata kepada Datuk Kudu, "Awas saja kau Datuk Kudu, tunggu saja pembalasan dari kami." Dasar tak punya hati ya kalian. Datuk Kudu pun mengambil sisa batang dari pohon beringin tersebut dan dijadikan perahu. Dengan kejar-kejar, Datuk Kudu sampai di bagian kapal besar tersebut. Ia pun mengambil parahnya untuk melumbangi bagian kapal besar tersebut. Lama-kelamaan, kapal tersebut membesar. Lalu, kapal besar tersebut tenggelam karena banyaknya batang-batang dari bukit yang larut di atas kapal besar. Mereka menabur-nabur kembang di pulau kecil tersebut. Lama-kelamaan, di pulau kecil tersebut banyak sekali menumpuk kembang. Karena itulah pulau tersebut jadi dinamakan dengan Pulau Kembang. Dan sampai sekarang pulau tersebut masih disebut dengan sebutan Pulau Kembang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan atau bersombong kepada seseorang, karena kita tidak akan tahu apa akibat dari perbuatan tersebut. Demikian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.